warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manajemen di ruangan ICU. Kelompok 3 beranggotakan saya, Sipa Hanipa, lalu ada Kori Padilla, ada Rita Supita, dan ada Sheila Adelia. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Kori Padilla. Pelayanan intensive care adalah pelayanan berbasis rumah sakit, diperuntukkan dan ditentukan oleh kebutuhan pasien yang sangat kritis. Tujuan dari pelayanan intensive care adalah memberikan pelayanan medik, tertitrasi dan berkelanjutan. Misi ruangan. Misi menjadikan ruangan ICU sebagai salah satu unit pelayanan unggulan dengan fasilitas yang lengkap dalam memberikan perawatan pada pasien kritis. Misi 1. Memberikan asuhan keperawatan dengan mengutamakan keselamatan pasien dan kenyamanan. 2. Memberikan asuhan keperawatan secara profesional. 3. Memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dan dengan tingkat kepedulian yang tinggi kepada pasien. 4. Mengembangkan SDM yang berkompeten dengan baik. Filosofi dan moto. Filosofi dengan dilandasi secara mutlak oleh semangat cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, karya pelayanan kesehatan rumah sakit memandang, menerima dan berusaha melayani penderita dan keluarganya sebagai manusia seutuhnya, baik jasmani dan sosial. Moto rumah sakit ini adalah mantap melayani, yang mempunyai makna bahwa setiap karyawan rumah sakit selalu berusaha memberikan pelayanan yang mudah, aman, nyaman, cepat, adil, dan profesional bagi setiap pasien. Secara rinci, makna dari pelayanan yang mantap adalah M. Mudah, A. N. Nyaman, T. Tepat, A. Adil, dan P. Profesional. Rencana SDM dan struktur organisasi. Rencana SDM. Perencanaan SDM bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan, baik kuantitas maupun kualitas, telah tersedia pada saat diperlukan. Struktur organisasi. Penanggung jawab ICU, lalu koordinator perawat, lalu terbagi kepada 3, ketua tim, lalu dibagi lagi perawat pelaksana. Kemudian ada rencana dan prasarana. Yang pertama, lokasi. Dianjurkan satu komplek dengan kamar bedah dan kamar pulih sadar dan berdekatan atau mempunyai akses yang mudah ke unit gawat darurat, laboratorium, dan radiologi. Yang kedua yaitu ada desain. Bangunan ICU-nya harus terisolasi, lantai mudah dibersihkan, mempunyai standar tertentu terhadap bahaya api, ventilasi, AC, pipa air, komunikasi, bakteriologis, exhaust fan, kabel monitor area pasien. Unit terbuka yaitu 12-16 meter persegi per tempat tidur, unit tertutup 16-20 meter persegi per tempat tidur. Unit terbuka mempunyai satu tempat cuci tangan, unit tertutup mempunyai satu ruangan terdiri satu tempat tidur dan satu tempat cuci tangan. Harus ada sejumlah outlet yang cukup sesuai dengan level ICU. Pencahayaan cukup dan adekuat untuk observasi khusus dengan lampu TL 10 watt per meter persegi. Jendela dan akses tempat tidur menjamin kenyamanan pasien dan petugas. Desain dari unit memperhatikan privasi pasien. Area kerjanya meliputi ruang yang cukup untuk staf dan menjaga kontak visual perawat dengan pasien, ruang yang cukup untuk memonitor pasien, peralatan resusitasi, dan penyimpanan obat dan alat, ruang yang cukup untuk X-ray, mobile, dan mempunyai tekanan negatif. Yang keempat, ruang untuk telepon dan sistem komunikasi lain seperti komputer, koleksi data, alat untuk penyimpanan alat tulis. Lingkungannya mempunyai pendingin atau AC yang dapat mengontrol suhu dan kelembaban sesuai dengan luas ruangan.
Ruang isolasi dilengkapi dengan tempat cuci tangan dan tempat ganti pakaian tidur. Ruang penyimpanan peralatan dan barang bersih untuk penyimpanan monitor, ventilator, pompa infus dan pompa siringe, peralatan dialisi, alat-alat hisap, linen, dan tempat penyimpanan barang dan alat bersih. Ruang tempat pembuangan alat atau bahan kotor. Yang pertama, ruang untuk membersihkan alat-alat, pemeriksaan urin, pengosongan dan pembersihan pispot dan botol urin. Desain untuk menjamin tidak ada kontaminasi. Ruang perawat terdapat ruang terpisah dan dapat digunakan oleh perawat yang bertugas dan kepala ruangan. Ruang staf dokter, ruang tunggu keluarga pasien, laboratorium dan laboratorium yang terpusat. Kemudian rencana metode asuhan keperawatannya. Pengkajian merupakan tahap awal dan dasar utama dari proses keperawatan. Tahap pengkajian terdiri atas pengumpulan data dan perumusan kebutuhan atau masalah klien. Data yang dikumpulkan meliputi data biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Kemampuan perawat yang diharapkan dalam melakukan pengkajian adalah mempunyai kesadaran atau bilik diri, kemampuan mengobservasi dengan akurat, kemampuan berkomunikasi terapeutik, dan senantiasa mampu berespon secara aktif. Terdapat 4 jenis pengkajian yang dilakukan di ruangan ICU. Yang pertama, pengkajian sebelum pasien datang. Sebelum pasien dimasukkan ke ICU, dilakukan pengkajian meliputi identitas pasien, diagnosa, tanda vital, alat bantu invasif yang dipakai, modus ventilasi mekanik yang sedang dipakai bila pasien menggunakan ventilator. Yang kedua, pengkajian segera. Pengkajian segera setelah pasien tiba di ICU meliputi ABCDE, yaitu airway, breathing, circulation, drug atau obat-obatan yang saat ini dipakai, termasuk apakah pasien ada alergi terhadap obat-obatan tertentu. Dan yang terakhir yaitu equipment, apakah ada alat yang terpasang pada pasien. Perawat yang menerima pasien di ICU segera menilai dan melakukan kajian kondisi pasien saat itu. Yang ketiga, pengkajian lengkap. Pengkajian riwayat kesehatan lalu, riwayat sosial, riwayat psikososial dan spiritual, serta pengkajian fisik dari sistem tubuh. Yang terakhir, pengkajian berkelanjutan, ongoing assessment, kontinuitas monitoring kondisi pasien setiap 1-2 jam pada saat kritis. Selanjutnya, sesuai kondisi pasien yang perlu dikaji tanda-tanda vital, hemodinamik, alat-alat yang dipakai oleh pasien saat masuk ICU. Materi telah selesai disampaikan. Bagi yang ingin ditanyakan boleh lewat kolom komentar. Terima kasih.